Bismillah, walhamdulillah. Allahumma ya Allah ya Rabb, ya Qadiru ya Qawiyyu ya Matin. Salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in, waj'alna fil hudatil muhtadin, wa aghith ummatahu wa aghfihim syarral mu'tadin wal mufsidin, wa aghfir lana ya khairal ghafirin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, wa tadhakkura wa tadhkir, والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ataik wa tarda bi qadaik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamukum fid darain amin. Fal muhafazatu ala salawatil khams ummul khairat wa dhari'a ila husulil barakat wa tatayassar bagiyat ta'at wa sihatul jasad min jami'il afat wa tashilur rizq wa husulul hafid ilal mamat wa qad jarraba dhalika ahlul khairat. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang memuliakan, mengagungkan, menjaga hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, syiar-syiar agama Allah, yaitu diantaranya dengan menjaga sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu, jagalah dengan penuh perhatian salat 5 waktu. Kerjakan di dalam waktunya dengan syarat-syarat dan rukunnya. Khususnya dari salat 5 waktu itu adalah salat al-wusta. Karena salat al-wusta itu menjadi salah satu tanda pembeda antara mukmin dan munafik. Dan salat al-wusta dengan perbedaan pendapat antara ulama menjadi salat yang paling utama dari yang lainnya. Karena itu harus lebih dijaga, harus lebih diperhatikan karena banyak orang teledor di dalam salat tersebut. Lah menjaga salat 5 waktu adalah ummul khairat, ibu dari banyaknya kebaikan. Ibu. Kenapa dikatakan ibu? Biasanya kalau dapat ibunya itu dapat semuanya. Makanya kalau kita menikah anaknya cuma sahabat satu, ibunya 1 orang tok. Tapi kalau menikah dengan ibunya dapat berapa? Banyak. Anak-anaknya juga dapat.
dapat anaknya. Kalau anaknya 5 ya dapat anaknya 5. Ya, 10 ya 10. Ya. Kalau misalnya yang menikah itu sudah tua, menikah ibunya alias dia adalah seorang nenek, ya berarti apa? Untuk anak, ya untuk butune. Ya. Makanya dinamakan dengan ummul khairat. Salat itu adalah ummul khairat, ibunya kebaikan. Artinya apa? Bisa mendatangkan untuk dia banyaknya kebaikan. Nah, kalau ia menjaga salat 5 waktu, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Akan datang kepadanya banyak kebaikan. Wa dzari'a ila husulil barakat, dan mancing atau perantara untuk mendapatkan banyaknya keberkahan. Perantara untuk mendapatkan keberkahan. Wa tatayassar bagi taat. Ketaatan yang lain akan lebih mudah nanti ia jalankan. Baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, qiyamul lail, akan mudah dia lakukan nanti. Ketika dia menjaga salat 5 waktu dengan baik, maka kebaikan akan datang. Macam-macamnya kebaikan akan datang kepada dia. Yang tadinya jauh dari dia kebaikan itu akan menjadi dekat. Yang tadinya berat bagi dia akan menjadi ringan. Yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Kemudian dia akan diguyur dengan keberkahan. Dalam kehidupannya akan mendapatkan banyak keberkahan. Lalu wasihatul jasad min jamil afat. Jasadnya sehat dari segala penyakit. Kalau sekarang orang untuk sehat butuh apa? Olahraga. Butuh olahraga. Padahal kita dikasih oleh Allah, Islam ini bentuk olahraga. Bahkan olahraganya itu dalam sehari berulang kali, yaitu lewat sholat. Apa yang enggak kita olahragakan dalam sholat? Ngangkat tangan, ngangkat. Kemudian merunduk, model ruku, merunduk model sujud. Kemudian bangun dari sujud ke berdiri dan lain sebagainya. Itu olahraga kalau kita menjalankan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Semisal ruku, kalau kita menjalankan yang paling sempurna cara ruku, aman encok, aman kecetit punggung, aman. Kaki nggak mudah capek kalau menjalankan rukuk dengan sempurna. Itu satu contohnya. Makanya ada cerita itu, ada orang di luar Islam ngelihat seorang Muslim sholat dengan bagus, dengan sempurna. 1 rakaat, 2 rakaat, diperhatikan sama dia nih. Zaman dulu ya, tidak ada medsos. Kalau sekarang kan ada medsos, mereka bisa ngelihat dari layar dan lain sebagainya. Dulu nggak ada medsos. Caranya sholat mungkin daerah-daerah tertentu nggak tahu. Nah, kebetulan ini berada di daerah tersebut, sholat diperhatikan sama non-muslim ini. Sampai duduk terakhir dia. Duduk terakhir itu sama dia nih. Katanya non-muslim ini olahraga paling sempurna. Tinggal satu olahraga aja yang belum ada daripada sholat ini.
pada olahraga ini. Dianggap olahraga sama dia. Tidak tahu kalau ini adalah sholat. Olahraga ini adalah olahraga yang paling sempurna, cuma tinggal satu olahraga yang tidak ada pada olahraga ini. Menggerakkan kepala. Nah ini si tahiyat, si lunggu. Kan dia nggak tahu. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, oh olahraga paling sempurna. Siapa yang mengatakan? Muslim. Orang di luar Islam. Olahraga paling sempurna. Nah kalau kita olahraga, yang didapatkan apa? Kesehatan. Nah, makanya dikatakan di sini, yang menjaga sholat 5 waktu dengan baik, dengan sempurna, maka apa? Sihatul jasad min jamil afat. Akan mengusir ya, segala penyakit daripada jasadnya. Artinya apa? Jasadnya akan sehat. Wa tashilir rizq, mudah mendapatkan rezeki. Kita kadang ini teledor sholat demi rezeki, demi mencari nafkah. Padahal untuk memudahkan kita mendapatkan rezeki yang kita gunakan untuk menafkah keluarga kita, itu akan dipermudah dengan sholat. Lah kita enggak, ke susu. Sholatnya ke susu, sampai terkadang enggak wiritan, ya, kemudian berharap rezekinya dimudahkan oleh Allah atau ia mendapatkan. Nah, padahal sholat memudahkan dia mendapatkan rezeki, tidak soro. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu litaqwa. Begitu juga yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Hurairah. Ya Abahir, mur ahlaka bis salat fa inna Allaha ya'tika rizq ya'tika bihar rizq. Atau kama qala. Rasulullah memerintahkan, ya Abu Hurairah, perintahkan keluargamu untuk sholat, maka sesungguhnya Allah mendatangkan dengan sholat itu rezeki. Bukan asal sholat. Rezeki yang datang itu bukan asal sholat. Saya sudah sholat duha, alhamdulillah saya sudah rutin 5 tahun, tapi utangnya tambah akeh. Ya asal sholat, ya tidak bisa. Seperti orang asal buat jajan, masa enak. Asal buat kuah, masa enak? Tidak bisa. Jangan asal sholat. Makanya perlu kita rubah, sholat kita ini perlu rubah. Dari apa? Dari 5 waktunya dulu. Nanti kita rubah sunnah-sunnahnya. Ketika kita lakukan perubahan dalam sholat kita, rezeki itu akan datang dengan mudah. Itu bukan janji. Orang yang berpolitik, yang sudah pasti kebanyakan daripada mereka ingkar, atau nggak mampu menjalankan. Ini enggak, yang menjanjikan adalah Allah, yang tidak mungkin ingkar. Dimudahkan oleh Allah rezeki. Ada orang, ini real, nyata, pekerjaannya tidak setiap hari menghasilkan. Dalam arti itu tidak punya pekerjaan tetap. Bukan orang yang punya toko seperti kita punya toko misalnya, atau punya sesuatu yang bisa kita jual. Tidak ada. Masjid, rumah atau tempat yang tertentu, wis. Kalau ada baru, kalau nggak ada nggak ada, wis. Tapi subhanallah, setiap hari nggak pernah nggak sedekah. Setiap hari nggak pernah nggak sedekah. Ada yang dikasih 2.000, ada yang dikasih 5.000, ada yang dikasih 10.000. Setiap hari.
Belum momen-momen tertentu, hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu itu malah mengeluarkan lebih besar, lebih banyak. Untuk apa? Orang yang hataman Al-Quran di masjid. Terus memberikan jamuan untuk orang-orang yang hadir pengajian 1 bulan sekali di masjid tertentu. Padahal pekerjaannya tidak ada pekerjaan, tidak punya toko. Pekerjaannya apa adanya, tidak setiap hari ada. Tapi subhanallah, dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Menjaga sholat. Menjaga sholat, dimudahkan oleh Allah. Kita yang punya toko nggak bisa seperti itu. Ini dimudahkan oleh Allah. Tashilur rizq, dimudahkan. Wa husulul hifdz ilal mamat, dijaga oleh Allah sampai mati. Mendapatkan penjagaan dari Allah sampai mati. Dan itu apa? Waqad jurriba dzalik atau jarraba dzalika ahlul khairat, telah teruji oleh orang-orang yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sautal mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah wa hum atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah ay a'ni al mu'adzinun. Nabi SAW bersabda, tidaklah mendengar suara orang yang azan, jin, manusia atau segala sesuatu, kecuali yang mendengarkan tadi itu jin atau manusianya atau sesuatu itu menjadi saksi baik untuk yang azan pada hari kiamat. Jadi mau nggak mau ini. Kita kan di rumah dengar orang yang azan fulan, yang azan fulan, ini yang azan, itu yang azan. Nanti yang mendengarkan orang yang azan itu akan menjadi saksi baik. Fulan muadzin, fulan tukang azan. Lah menjadi saksi diantaranya dengan apa? Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Mereka itu nanti akan panjang lehernya di hari kiamat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama, yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Itu kita perlu menjaga salat 5 waktu dengan sangat baik, mengerjakan rukun-rukunnya, syaratnya dengan sempurna, maka apa yang kita inginkan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan sempurna. Khusyuk, hudur, tadabbur dengan apa yang kita lakukan di dalamnya, sehingga kita bisa tenggelam dalam salat, menikmatinya, merasakan nikmatnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.